Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali atas izin Allah. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik, dalam kemudahan, dalam kelancaran ya. Kali ini kita lanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu jika teman-teman punya kebutuhan untuk membongkar roda belakang. Kita sudah coba buatkan video sederhananya, teman-teman bisa cek di link di atas ya. Kali ini kita coba bahas jika teman-teman ada kebutuhan membongkar roda depan. Ini lebih umum ya. Umumnya kita ketika butuh membawa-bawa atau handling unit sepeda, seminimalnya kita bongkar roda depannya jika memang tidak bisa kita membawa full bike. Di belakang kita ada beberapa metode ya, ada yang dibalik, ada yang posisi berdiri normal, ada yang QR biasa, quick release biasa, ada yang QR TA bus seperti yang di sebelahnya di Xtrada 7 ya. Nanti kita coba spillkan sedikit. Itu kurang lebih metodenya sama-sama saja, cuman berbeda sedikit konstruksinya. Itu untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan atau kebingungan jika akan melakukan atau ada kebutuhan mendesak sehingga harus melakukan, paling tidak bisa mengikuti cara ini agar lebih bisa melakukan dengan baik, tidak menimbulkan kerusakan dan ya kebutuhannya terpenuhi. Itu yuk langsung kita detailkan. Yap, ini dia. Nah, kita coba simulasikan di unit yang posisi standing normal, kemudian unit yang jika memungkinkan dilakukan secara terbalik, dan kemudian kita coba contohkan di unit yang pakai mekanisme atau konstruksi QR tapi dengan bus TA ya. Itu kurang lebih bedanya dengan si QR biasa. Oke, kita langsung mulai dari yang unit yang normal ya. Ini sederhana saja ya teman-teman. Untuk posisi berdiri seperti ini bisa dengan distandarkan atau dengan pedok jepit di belakang seperti ini ya. Ya, kita mulai seperti ini. Kita berdiri berada di depan unit sepeda, kemudian tangan kanan berada di tuas QR-nya ya, seperti ini. Kita bisa langsung rilis seperti ini, mudah. Tapi ini belum bisa langsung lepas, beda dengan posisi di roda belakang di video yang sebelumnya ya. Di video untuk melepas pasang roda belakang. Kalau roda depan ini ketika sudah dirilis seperti ini, ketika diangkat ini masih nyangkut ya teman-teman, belum bisa. Jadi sisi sebelah kiri ini harus ditambahkan kelonggarannya seperti ini ya, sampai dia kurang lebih keluar dari lebarnya si garpu seperti itu. Kemudian baru diangkat ya, tarik keluar seperti ini. Oke, seperti itu saja teman-teman, mudahnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini konstruksinya teman-teman. Kalau untuk QR ya, di sini teman-teman, nah ada spring kanan kiri seperti ini ya teman-teman. Nah, per ini yang membuat kuncian ini kanan kiri ini melebar ketika dikendorkan, itu ya, sehingga mempermudah ketika bongkar pasang lebih cepat. Seperti ini pernya teman-teman. Nah, ini pernya berbentuk kerucut ya teman-teman. Sisi yang ukurannya kecil ini bertemu atau menghadap ke as seperti ini. Sisi yang kerucutnya lebar, yang ini sebelah sini bertemu dengan tatakan di nutnya, nut QR-nya seperti ini. Nah, masuk seperti ini. Tujuannya apa? Nanti ketika dikencangkan, per ini akan mampet seperti ini. Nah, masuk seperti ini. Itu ya. Kita kembalikan. Ketika mau pemasangan, ini dipasangkan sedikit saja teman-teman. Nutnya ini seperti ini, dan ini nggak perlu dilepas-lepas teman-teman, kecuali kalau mau dibawa-bawa jauh, khawatir kena getaran lepas, makanya lebih baik disimpan. Tapi jika mau dipasang lagi cukup seperti ini bisa. Jika mau dipasang lagi seperti ini bisa. Langsung kita mulai, pastikan piringan berada di posisi yang sesuai dengan si kaliper sepeda. Oke, siap, tinggal diangkat, masukkan dari bawah. Pastikan cakram masuk ke celah kaliper, dah masuk seperti ini teman-teman. Tapi ini belum bisa kalau langsung dikuncikan seperti ini, belum bisa. Ini harus disetting, dikencangkan
sisi nut sebelah kanan ini dikencangkan sampai tertahan. Ini kira-kira berada di setengah sini sudah menjepit, segitu kurang lebih. Kita coba, kita kencangkan. Nah, segini sudah terasa tertahan. Nah, ini baru dikencangkan. Yap, yap, gitu teman-teman caranya. Ini sudah aman, ya bisa lepas lagi. Oke, seperti itu. Oke, yang perlu diperhatikan, kalau untuk cakram mekanik seperti ini masih mekanis, masih kabel seperti ini aman. Ketika roda dilepas pun tidak ada masalah, dia ketika terpencet pun tidak ada masalah. Tapi ketika sudah hidrolik ya teman-teman, ketika rem cakram ini sudah pakai hidrolik, ketika cakramnya dilepas, otomatis setelah kampas remnya akan terbuka, itu jangan sampai tuas remnya tertekan ya teman-teman, seperti ini kurang lebih. Nah, jika posisi roda terlepas seperti ini, celah kampas rem atau cakram ini ya, dia akan terbuka seperti ini teman-teman. Kalau untuk cakram mekanis aman, dia akan balik lagi kalau tertekan pedal remnya ini ya, ketika tertekan. Tapi kalau hidrolis, khawatirnya dia tertekan sehingga jarak main kampas terlalu jauh, dia kan tidak ada spring untuk mengembalikan teman-teman, tidak ada per untuk mengembalikan. Jadi geraknya itu hanya sedikit. Nah, itu akan menyulitkan ketika akan masang si piringan rotornya atau piringan cakramnya ini ya. Itu, dan sehingga harus dicongkel-congkel dan itu berbahaya. Oke, yang biasa kita lakukan adalah seperti ini teman-teman, kita nyiapkan ganjel, atau kalau unit baru biasanya dari pabrikan sudah ada ganjel berwarna oranye atau merah, itu ya, bentuknya dari plastik, biasanya ikut dengan si buku manualnya. Kita selipkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Bisa pakai karet atau potongan ban atau dengan potongan kardus ya teman-teman. Seperti ini. Fungsinya untuk mengganjal celah kampas ini agar tidak menyempit di luar kendali atau tidak sengaja gitu ya. Oke, kita lanjutkan di yang posisi berdiri atau terbalik ini. Kita simulasikan untuk yang posisi sepeda dibalik seperti ini ya. Yep. Karena posisi dibalik, jadi QR-nya berada di sisi tangan kiri ya teman-teman. Oke, saat ini kita buka terlebih dahulu, tapi aman, nggak perlu dipegain. Oke, rilis sudah dilepas seperti ini, tapi ini belum bisa diambil ya, belum bisa diambil. Kita harus kendorkan ini nutnya seperti tadi ya. Ini adalah safety ya sebenarnya, maksud dan tujuannya adalah untuk pengaman. Oke, seperti ini teman-teman. Baru tidak perlu sampai lepas banget ya teman-teman, cukup sampai kira-kira keluar dari ukuran si forknya ini ya, tabung shocknya ini, baru diangkat. Yap. Seperti itu saja prosesnya atau caranya. Jika ingin memasang, masukkan, kemudian perhatikan ini si piringan rotor agar masuk ke celah si cakram atau kaliper. Oke, seperti ini saja. Kemudian dikencangkan. Ini enaknya sebelah kiri ini ditekan nempel ke tabung fork, kemudian dikencangkan seperti ini. Begitu sudah nyentuh baru dirasakan. Nah, jika sudah setengah, kira-kira setengah ini sudah mulai terjepit, nah, tinggal dikencangkan. Yap, seperti itu teman-teman. Yang membuat dia tidak terjatuh adalah ini teman-teman, bentukan cekungan lingkaran ini. Seperti ini. Nah, ini teman-teman, bentukan ini adalah tatakan si nutnya seperti ini. Ini adalah pengaman agar ketika dibuka tidak lepas terjatuh, atau ketika digunakan tidak ada potensi dia meleset atau lepas, itu ya teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke contoh di UR-nya Xstrada 7 ya. UR tapi konstruksi TA, true axle. Nah, ini dia contoh untuk quick release tapi dia di konstruksi true axle-nya si Xstrada 7. Prosesnya sama, tetap ini dilepas quick release-nya, ini sudah longgar. Nah, di sisi sebelah kanannya ini, ya sisi sebelah kanan ini yang unik teman-teman, konstruksinya. Ini walaupun TA berbeda dengan di Clovis ataupun di Pacific kemarin ya. Nah, seperti ini. Dia ada bentukan yang ketika ditekan dia akan menyempit seperti ini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini langsung bisa ditarik atau diambil seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Disebut asnya TA true axle dan sangat besar sekali ya teman-teman. Perbandingannya jauh dengan QR biasa. Nah, ini ukuran as QR biasa, as QR biasa, dan ini as QR TA true axle. Oh ya, makanya ini true axle ini sangat cocok untuk kekuatan. Oke, balik ke si Xstrada 7 tadi. Ini ketika sudah dilepas, dia tidak akan terus jatuh ya teman-teman, tidak akan terus jatuh ke bawah, tetap ada pengamannya sepedanya ya. Tapi kalau ini diangkat, nah ini bisa lepas langsung seperti ini teman-teman. Kalau posisi digantung maka rodanya akan jatuh ke bawah. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk teman-teman. Jika memasang kembali, pastikan rotornya masuk ke piringan cakram, kemudian bagian hubnya masuk ke rumah shocknya. Ini kita tinggal angkat, tinggal ambil seperti ini. Nah, di dalam ini ada bentukan yang sesuai dengan rumah di bagian hubnya. Iya, ya, di sini sesuai dengan apa yang terbentuk di sini. Oke, ketika pemasangan kembalikan, perhatikan rotornya masuk ke kaliper. Seperti itu saja. Kemudian as true axle-nya dimasukkan kembali. Yap, seperti itu. Kemudian diputar sedikit. Nah, ini dia mengembang seperti ini. Kemudian di lock, ya dirasa ada setengah atau jika terlalu banyak. Nah, seperti ini. Ini bisa disetting, maju mundur seperti nut biasa. Oke. Baru kemudian dikencangkan. Jika terlalu keras, ini bisa mundurkan dulu. Nah, seperti ini. Jika terlalu longgar, ini bisa ditambahkan lagi, baru dikencangkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi teman-teman, sedikit cara-cara sharing, cara sederhana yang teman-teman bisa ikutin, yang belum pernah melakukan atau mungkin pernah melakukan tapi ada beberapa kekurangan atau kekeliruan atau keraguan, teman-teman bisa ikutin cara itu. Tapi teman-teman yang sudah berpengalaman tentu tidak perlu mengikuti gitu ya, dan bisa langsung skip saja. Jika teman-teman berminat dengan info-info sharing-sharing lainnya, teman-teman bisa cek di playlist kami di link di atas, di playlist sharing atau FAQ yang teman-teman biasa tanyakan ya, agar ya kira-kira untuk pembelajaran ataupun untuk tambahan keilmuan bagi teman-teman, dan utamanya ya kami bisa berbagi ilmu apapun itu sedikit mungkin, tapi harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Demikian kurang lebih, mohon maaf jika ada salah-salah. Jika teman-teman ada koreksi atau ada tambahan bisa komen di bawahnya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih untuk teman yang sudah support dengan bentuk apapun, nonton video ini, subscribe ataupun tidak subscribe. Terima kasih, semoga tetap menjadi keberkahan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.